nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin min ayatil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu al-Imam Tirmidzi ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan al-hadits. Ma'asyiral ikhwanana al-kiram, ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu dimanapun kita berada, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur memuji kehadirat Allah karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak pernah bisa dihitung dan tidak pernah terhingga. Terlebih kita kembali diperjumpakan dalam kesempatan yang mulia, kita kaji ayat-ayat Al-Quran, kita simak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngaji kita, kajian kita senantiasa mendapatkan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan atas Nabi penutup para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mendidik serta mengajarkan kita semuanya kebaikan, sehingga jalan ke surga telah diterangkan, segala bentuk yang menjerumuskan ke dalam neraka telah diperingatkan. Wal aqibatul lil muttaqin, kebaikan akan terus mengiringi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alad dzalimin, dan tidak ada keburukan kecuali akan senantiasa menyertai mereka-mereka yang durjana. Allahumma ja'alna minal muttaqin, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bertakwa. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini ngaji tentang serial kematian. Jadi memang kematian ini satu kata yang betul-betul menakutkan, yang menjadi nasihat yang sangat berarti. Nikmat bisa putus, lezat bisa hilang. Disebutkan di dalam sebuah ayat ke-8 dari surat Al-Jum'ah. Allah menyampaikan, inilah manusia, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad sampaikan kepada orang-orang, kepada manusia. Jadi kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah. Sesungguhnya kematian yang kita hindari, yang kita lari darinya, akan senantiasa menjumpai kita dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak bisa menolak mati, namun kita diperintah, kita harus siap-siap ketika mati itu datang. Bakal banyak kejadian apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab atau ada sebuah buku yang merupakan karya dari ulama yang berasal dari Yordania, murid dari Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kitab ini sungguh sangat luar biasa. Disebutkan madza ba'dal maut, apa saja yang terjadi setelah kematian. Namun kajian kita pagi hari ini kita ambil cuplikan dari bahasan awal, yaitu tentang ada apa setelah nyawa dicabut. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
ketika kematian itu adalah gerbang awal, batasan dunia dengan alam selanjutnya, maka saat menghadapi mati itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang kan berpikir, beranggapan alah mati penak sudah selesai. Tidak. Setelah mati tidak bakal ada apa-apa. Tidak. Gampang, nanti pasti masuk ke dalam surga. Karena Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Tidak. Dikatakan di dalam hadis, disebutkan oleh Imam Muslim di dalam hadis sahihnya, ketika kematian itu datang, maka ternyata setan tidak tinggal diam. Ketika kematian itu datang, maka ternyata setan tidak tinggal diam. Artinya apa? Ketika kematian tidak datang kepada seorang hamba, itu bagaimana diganggu agar dia tidak sukses, tidak mendapatkan husnul khotimah. Ketika setan semangat menggoda manusia dalam kehidupan, ternyata juga sampai dengan ajalnya, maka tujuannya untuk menjerumuskan agar yang bersangkutan jatuh ke dalam kekufuran. Kata Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau berpesan, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Jadi setan itu senantiasa datang mengganggu dalam setiap aktivitas kita. Orang melek diganggu setan, orang merem pun diganggu setan, orang berdiri, orang duduk, orang berbaring diganggu oleh setan. Maka tidak heran kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, setan akan datang mengganggu setiap manusia bagaimanapun keadaannya, dalam setiap keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai dalam momen bersantap pun diganggu oleh setan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak terasa ketika kita makan diganggu oleh setan, namun ternyata yang kita makan itu tidak sama sekali ada manfaatnya, atau yang kita makan itu tidak sama sekali terasa kita semakin dekat kepada Allah. Muncul dan timbul gangguan setan. Tidak boleh kita lupakan membaca basmalah. Bahkan ketika terlupa, jangan sampai kita lupakan seterusnya. Ada tuntunannya dalam agama kita. Dalam bersantap, dalam makan pun setan datang mengganggu. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit makana biha min adza. Maka apabila ada makanan yang jatuh dari makanan kita, ambil bersihkan. Ada orang gengsi, makanan jatuh langsung diinjak. Ada apa tidak? Ada orang bahkan sisa terakhir nggak mau dimakannya. Padahal biasanya yang terakhir itu yang enak. Kemudian summa liyakulha wala yada'aha lisyaiton. Hendaknya yang jatuh setelah dibersihkan, ketika memungkinkan masih memang bisa dimakan, makan. Jangan ditinggalkan untuk setan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu. Dan apabila makannya telah usai, hendaknya mengecup dan menjilat jari jemarinya. 3 jari yang biasa digunakan untuk makan. Kecuali menggunakan pisau dan garpu, pisaunya tidak usah dijilat. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena dengan menjilat jari jemari tadi termasuk di antara upaya merengkuh berkah dari Allah. Karena manusia itu tidak ngerti barang gaib, di manakah berkah itu ada. Melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, nyata setan itu senantiasa hadir dan mengganggu dalam segala aktivitas kita, tidak terkecuali ketika manusia itu bersantap, bahkan sampai dengan akhir hayat nanti. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita berlindung kepadanya dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin.
Berikutnya, setelah ruh dicabut, kejadian apa saja yang bakal dialami oleh mayat tersebut? Di antaranya, keadaan yang pertama, orang-orang kafir memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, sebagaimana ceritanya dalam Al-Quran. Mungkin banyak orang nggak percaya, tapi dengan Allah memberikan wahyunya ini agar kita tidak mengalami hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh ayat tersebut. Biarkan mereka yang tidak percaya, tapi dengan keyakinan kita jangan sampai menimpa kita. Iya dan billah. Disebutkan di dalam ayat 99 dan 100 dari surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah menyampaikan kejadian itu. Mudah-mudahan tidak kita alami. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Sehingga apabila datang kematian pada salah seorang dari mereka, orang kafir itu berkata, yang mati itu berkata, Rabbirji'un, ya Rabb, ya Allah, kembalikan aku. Maksudnya kembalikan nyawaku, maksudnya hidupkan aku, maksudnya ya Allah jangan pisahkan aku dengan dunia. Pengen hidup lagi. Kok enak ya kan seperti itu. Apa keinginannya? La'alli a'malu sholiha fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka sekali-kali tidak, kata Allah, sekalipun orang tersebut tujuannya ya Allah agar aku bisa berbuat baik, beramal soleh yang telah kutinggalkan selama ini, kemana saja telah diberikan umur yang begitu panjang. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa, tidak boleh. Inilah yang menjadi sunnah ketetapan Allah. Sesungguhnya yang keluar itu hanyalah perkataan yang diucapkan oleh lisan orang kafir itu saja. Kedabrus, omongannya seperti itu, kenyataannya kalau hidup lagi tidak mungkin seperti itu. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya mereka beranjak ke alam yang lain. Mereka berada di alam barzakh, di alam kubur, sampai nanti dibangkitkan untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang kedua tentang sakaratul maut. Jadi sakaratul maut ini tidak boleh disepelekan atau dianggap sebelah telinga, tidak boleh. Alah sekarat lah gampang, tidak. Jadi yang dinamakan sekarat itu potongan rasa sakit. Sekarat ini merupakan hal yang luar biasa yang kita patut senantiasa untuk khawatir. Ada sebuah cerita dari hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, bagaimana tentang wafatnya Rasulullah. Disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwah au ulbah fiha ma yashuku Umar faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihi ma wajahu. Ketika Rasulullah di detik-detik wafat beliau, saat itu di rumah atau di biliknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka di samping Nabi atau di hadapannya ada kantong air yang terbuat dari kulit binatang. Ada yang menyebut mangkok. Rokwah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit unta biasanya. Kalau sekarang tidak ada di sini. Kalau di tanah air kita menggunakan bambu atau bumbung. Maka dikatakan di dalamnya itu berisi air. Setelah itu Rasulullah memasukkan kedua tangan, mencelupkan ke dalam air dan mengusap wajah beliau. Raup,
Apa yang terjadi? Fayaqul, beliau sembari berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sekarat, potongan-potongan sakit. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul, kemudian setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya seraya mengucap, Firrafiqil a'la, kata Nabi, berada di tempat yang tinggi. Hatta qubida wa malat yaduhu, ditambahkan dalam hadis yang lain, wa malat yaduhu syarifah, sampai Rasulullah wafat kemudian tangannya lemas lunglai. Tangan beliau yang mulia lemas dan lunglai. Jadi Rasulullah, makhluk terbaik di jagat yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan sekarat kematian yang seperti itu. Keadaan berikutnya, tidak diterimanya iman orang kafir yang berikrar iman saat nyawa dicabut. Inilah batasan yang sudah kasep, yang sudah terlanjur, sehingga tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana telah kita pelajari tentang taubat. Jadi taubat itu selama hayat di kandung badan diterima, namun ketika sudah datang kematian tidak. Sama dengan ketika kiamat sudah di depan mata, tidak. Jadi perintah bertaubat setiap waktu, jagani kalau umur ini tidak ada. Artinya apa? Kalau kita dipanggil oleh Allah, siap. Jangan sampai berlumuran dalam kubangan dosa, orang belum siap, taubat tidak diterima. Ini sungguh sesal yang terjadi. Keadaan yang ketiga, tidak diterimanya iman orang kafir sekalipun berikrar iman saat nyawa dicabut. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Lamma agraqallahu Fir'aun, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun yang dimaksud di sini di zamannya Nabi Musa, ayah angkat beliau dahulunya. Maka Fir'aun berkata, Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku betul-betul beriman sekarang bahwasanya tiada Tuhan yang benar kecuali Tuhan yang diimani dan diyakini oleh Bani Israel. Saat itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, megap-megap baru percaya dan iman. Kok cek enak ya kan seperti itu. Apa yang terjadi? Faqala Jibril, kata malaikat Jibril alaihissalam, Ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fadussuhu fi fihi makhafata an tudrikahu rahmah. Sekiranya engkau lihat bagaimana ku ambil lumpur hitam dari dasar lautan, kemudian ku jejalkan ke dalam mulutnya Fir'aun, karena aku khawatir dia mendapatkan rahmat Allah. Ini kata malaikat Jibril alaihissalam, dibegitukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi orang kafir yang tidak beriman saat kematian datang, imannya tidak berlaku. Keadaan yang keempat, malaikat kematian datang mendekat ke kepala orang yang hendak meninggal dunia. Sebagaimana riwayat hadis dari Barok bin Azib, nanti di sambungan dari materi ini akan kita kaji. Jadi malaikat kematian datang mendekat kepala orang yang hendak dicabut nyawanya. Jadi disebut malakul maut. Adapun penamaan Israel ini dari dasar atau dalil yang kurang valid. Ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah cenderung kepada sebagaimana dikutip dalam hadis malakul maut, malaikat
pencabut nyawa atau malaikat kematian. Yang kelima, malaikat maut memberi kabar gembira kepada orang beriman dengan ampunan serta ridha Allah. Adapun kepada orang kafir, kabar buruk serta kemurkaan dan kemarahannya Allah. Ini keadaan-keadaan yang terjadi di saat orang tidak meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi setelah nyawa dicabut? Ini penting untuk kita kaji. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa persiapan sehingga ketika saat itu datang kita termasuk golongan kanan. Yang pertama, dalam kitab dikatakan nyawa orang mukmin keluar dengan mudah, sedangkan nyawa orang kafir keluar dengan susah dan teramat sangat tersiksa. Jadi orang beriman nyawanya keluar dengan mudah, orang kafir nyawanya keluar dengan susah sehingga teramat sangat tersiksa. Sesuatu kalau gampang itu rasanya enak, namun sesuatu kalau susah itu rasanya adalah siksaan. Apapun itu model dan jenisnya. Terlebih ini hal yang gaib. Terlebih ini hal yang gaib, yang kita sama-sama tidak tahu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, nyawa orang beriman keluar dengan cara mengalir begitu saja mudah. Sedangkan orang kafir nyawanya keluar dari tenggorokan sebagaimana nyawa keledai keluar, meraung-raung dari tenggorokannya. Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Jadi kalau orang beriman bagaikan air yang mengalir mudah dan gampang, orang-orang yang tidak beriman bagaikan keledai yang keluar nyawanya dari kerongkongan. Ya. Kalau kita saksikan sakaratul maut atau nazak di sebagian orang baik, itu prosesnya luar biasa, seakan-akan kita kepingin. Namun nyatanya ketika mereka adalah pelaku dosa-dosa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang tidak karu-karuan. Ada orang yang nazak sakaratul maut karena dosanya apa? Entah imannya tidak ada, entah maksiatnya bertumpuk gunung dan seterusnya. Harus diikat tangannya pada dipan, dibelok, meraung-raung, disumpal mulutnya dengan bantal. Kemudian disetelnya musik dengan sekeras-kerasnya. Nggak ngerti kejadian setelah itu apa yang terjadi. Sampai nanti setelah mati bengep dan gosong kabeh. Naudzubillah. Yang ketiga, nyawa orang beriman keluar bagaikan semerbak kesturi paling harum. Jadi nyawanya orang beriman ini keluarnya bagaikan semerbak kesturi paling harum, misik. Saya juga belum pernah punya dan menggunakan minyak misik ya, yang asli. Kalau di antara jamaah Bapak Ibu sekalian ada yang punya, alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Tapi mungkin berat untuk bagi-bagi ya, karena susah carinya. Sedangkan nyawa orang kafir keluar bagaikan bau bangkai paling busuk yang merada. Jadi kalau orang beriman nyawanya itu bagaikan aroma semerbak kesturi paling wangi yang pernah ada. Orang kafir sebaliknya, bangkai paling busuk yang pernah ada. Naudzubillah. Di rumah kita mungkin ada yang kecepit lawang. Biasanya apa Bapak Ibu sekalian? Cicak. Ketika sudah garing tidak ada baunya, tapi kalau masih 1-2 hari tidak enak, teleknya saja baunya tidak enak, apalagi bangkainya. Yang lebih besar tikus, yang lebih besar nyambi di selokan, yang lebih besar masih banyak. Semakin itu semakin tidak enak. Ya.
Tapi banyak orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Keadaan keempat, kejadian setelah nyawa dicabut. Dalam kitab disebutkan orang beriman saat dicabut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Disampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah berpesan, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang beriman dalam keadaan yang baik dalam setiap kondisi. Jadi orang beriman itu keadaannya baik dalam setiap kondisi. Inna nafsahu takhruju min baini jambaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Jiwanya keluar dari tubuhnya dalam keadaan sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman hidupnya itu baik, matinya pun baik. Hidupnya baik, kalau ada nikmat syukur, kalau ada cobaan sabar. Termasuk cobaan sampai detik ini pandemi masih ada, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Kita harus sabar. Ya memang dadak maskeran, dadak semprot-semprotan, dadak cuci tangan, dadak pakai penutup kepala dan seterusnya. Yang cadaran tidak usah sudahnya. Ketika kematian pun orang beriman itu juga baik. Dalam keadaan nyawanya dicabut oleh malaikat kematian, yang bersangkutan memuji Allah. Ini adalah harapan kita, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Cabut nyawanya nyanyi. Iman apa tidak wis sekalian? Cabut nyawanya mesuh. Iman apa tidak wis sekalian? Tidak. Tapi orang beriman dicabut nyawanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, jika nyawa dicabut, pandangan mata akan mengikuti. Jadi ketika nyawa itu dicabut, pandangan mata akan mengikuti. Namun ini bukanlah tanda mati baik, mati buruk. Lek melek itu mati buruk, tidak. Sahabat Nabi pun ada yang melek. Lek merem itu pasti baik, bukan jaminan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut, pandangan mengikuti. Jadi pandangan itu kosong dan hilang ketika ruh sudah hilang. Ada bagi orang yang ada di sekitarnya, pejamkan matanya dengan tangan. Ini dulu yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Keenam, malaikat meminta dibukakan pintu langit. Jadi pintu-pintu langit dimohon malaikat untuk dibukakan oleh Allah, satu demi satu bagi orang beriman. Dan Allah izinkan. Jadi pintu-pintu langit yang bersab-sab, langit ini ada 7 sab. Malaikat bermohon kepada Allah agar dibukakan kepada orang beriman. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah kemuliaan. Ketujuh, pintu langit tidak dibukakan untuk orang kafir. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak dibukakan pintu-pintu langit saat kematian. Tertolak mereka. Yang kedelapan, Allah memerintahkan agar jiwa orang beriman dikembalikan ke dunia setelah dicatat pada Illiyin. Yang kedelapan, Allah memerintahkan agar jiwa orang beriman dikembalikan ke dunia setelah dicatat pada Illiyin.
Apa artinya Iliyin? Kata ulama, ada yang mengartikan surga, yang lain mengartikan di sisi Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, Iliyin berasal dari kata ulu, artinya semakin tinggi, semakin besar dan luas. Ini juga termasuk dalil ketinggian zat Allah. Zat Allah itu maha tinggi, berada di atas arsy. Kesembilan, orang-orang kafir dihempaskan jiwanya dari langit ke arah tubuhnya setelah dicatat pada sijjin. Jadi orang-orang kafir dihempaskan dari langit jiwanya setelah dicatat dari sijjin. Apa itu sijjin? Kata ulama, kata Imam Ibnu Katsir, segala sesuatu semakin ke bawah semakin sempit. Segala sesuatu semakin ke bawah semakin sempit. Dalam riwayat disebutkan bumi yang paling dalam. Ada yang menyebut seperti itu. Ke-10, orang yang meninggal merasa tenang dengan keberadaan orang soleh di dekatnya. Jadi inilah pentingnya sahabat yang baik. Dunia berbagi manfaat, akhirat pun bisa berkumpul bahagia, kematian pun ada kedamaian. Orang yang meninggal merasa tenang dengan keberadaan orang soleh di dekatnya dalam jangka waktu yang tidak lama, seukuran waktu yang digunakan untuk memotong unta lalu membagikan. Jadi kalau unta dipotong jam 7 pagi, jam 8 setelah dikuliti dan diselesaikan pemecalannya dibagikan dalam waktu yang tidak lama. Kenapa? Setelah itu ada kejadian yang jauh lebih nikmat. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim begini. Dari Amr bin As radhiyallahu an, kata beliau, "Faidza dafantumuni fasunnu alayya turab sya'nan thumma aqimu haula qabri qadra ma tunharu juzurun wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa andura madza uraji'u bihi rusula rabbi." Bila mana kalian menguburkanku, kata Nabi, maka taburkan pasir di atasnya. Kemudian diamlah di sekitar kuburku sebentar saja, yaitu selama orang menyembelih unta kemudian membagikan dagingnya, agar aku tenang dengan kalian sampai aku tahu apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah dalam agama ngancani sehidup semati dikubur bareng, tidak ada. Sekiranya kalau ada suami meninggal, istri suruh ngancani, mau tidak ibu-ibu? Ya tidak mau, sekalipun sehidup semati katanya. Artinya sehidup semati itu ya apa caranya juga bahagia, bukan hanya dunia, lebih akhirat, masuk ke dalam surga. Berikutnya, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terjadi setelah nyawa dicabut, himpitan kubur yang tidak ada orang kecuali akan mengalaminya, sekalipun anak kecil. Jadi kubur akan menghimpit semuanya, namun nanti akan ada yang diberikan nikmat oleh Allah dan ada yang tersiksa dengannya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan oleh kejadian itu, sekalipun anak kecil. Kata Nabi dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tohawi dan Imam Ahmad, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna lil qabri dagdatan
Innalil qabri doqtotan. Kuburan itu memiliki himpitan. Jadi kuburan itu nyempit. Falau naja au salima ahadun minha lanaja Sa'du bin Mu'ad. Sekiranya ada orang yang tidak mengalaminya, maka Sa'ad bin Mu'ad layak tidak mengalaminya. Nyatanya beliau mengalami, hanya saja diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kuburnya. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Dikatakan di antara orang terbaik dari yang terbaik penduduk Madinah, orang-orang Ansor, yang ketika wafat dilayat atau ditakziah oleh 70.000 malaikat, yang dalam hidupnya Nabi meminta pertimbangan, yang mengislamkan Bani Abdil Ashhal, yang punya harismatik, perkataannya selalu diikuti oleh kaumnya. Masuk Islam atas izin Allah lewat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, hadis sahih dari Abu Ayyub radhiyallahu an, cerita beliau, anna sobiyan dufina, dulu ada anak kecil, bayi yang dikuburkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sobi. Kalau ada orang yang bebas dari himpitan kubur, bayi ini akan bebas. Tapi nyatanya bayi itu juga dihimpit, tapi dibebaskan oleh Allah, orang-orang beriman. Sehingga permohonan kita mudah-mudahan Allah lapangkan kubur kita. Kata orang Jawa, jembar kubure, tapi bukan dengan nyanyi, dengan ibadah. Jembar kubure dengan nyanyi ini keliru. Ke-12, akal pikiran dikembalikan kepada orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang tidak puasa silakan dicicipi. Bismillah. Akal pikiran akan dikembalikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ketika dikuburkan, akal pikirannya dikembalikan. Ada sebuah cerita diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, hadis hasan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara fatanal kubur. Rasulullah pernah menyebutkan ujian alam kubur. Rasulullah pernah menyebutkan ujian alam kubur. Apa yang terjadi? Maka sahabat bertanya, yaitu Umar bin Khattab, aturaddu alaina ukulana ya Rasulullah, saat di alam kubur apakah kita ini akan kembali bisa berakal? Artinya kita dikembalikan dengan akal kita? Artinya roh kita akankah bersatu dengan jasadnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am kahaiatikumul yaum. Betul, sebagaimana kondisi kalian sekarang. Maka Umar berkata, bifihil hajar, di dalam mulutnya ada batu. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ke-13, orang meninggal mendengar suara alas kaki saudaranya saat meninggalkan lokasi pemakaman. Jadi kalau ada mayit yang dimakamkan, yang memakamkan, yang bertakziah itu pulang dari kuburan, mereka mendengar suara sandalnya, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Ya. Ke-14, kapan orang yang meninggal itu ditanya? Artinya pertanyaan alam kubur itu kapan? Disebutkan pertanyaan dimulai setelah mayit dikuburkan. Karena biasanya Rasulullah selesai menguburkan jenazah,
beliau berdiri di dekat kuburan tersebut. Kemudian sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Jadi mohonlah kalian ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang dikubur ini. Wasalu lahu bitasbit. Dan mohonkanlah pula kepada Allah untuk saudara kalian ini keteguhan. Fa innahul ana yus'al. Karena setelah sesaat lagi yang bersangkutan bakal ditanya. Allah mengutus malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyai mayit tersebut. Ke-15, setelah nyawa dicabut, kedatangan dua malaikat untuk menanyai orang tersebut. Jadi malaikatnya ini namanya Munkar dan Nakir, sebutannya demikian. Yang ke-16, nama dan ciri malaikat tersebut sebagaimana potongan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kubiral mayyitu," apabila mayit dikubur, "au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadimal munkaru wal akharun nakir." Kata Nabi tadi, apabila mayit dikubur atau apabila salah seorang di antara kalian meninggal kemudian dikubur, akan didatangi oleh dua malaikat. Ciri-cirinya, malaikat tersebut berparas hitam kebiru-biruan. Berparas hitam kebiru-biruan. Dalam bahasa hadis aswadani asrokoni. Tidak bisa dibayangkan. Kulon pun kangen Ustadz, jangan dulu. Ya. Jangan dibuat mainan. Kita banyak yang belum siap. Betul loh sekalian. Kayak apa Ustadz, saya penasaran. Ya nanti di alam kubur bakal tahu. Kalau sudah di sana tidak bisa kembali lagi. Ada kok Ustadz yang dakwah di alam kubur, hidup lagi Ustadz. Ya. Itu kan dulu, sekarang sudah tobat ya. Yang pertama disebut malaikat Munkar dan yang satunya disebut Nakir. Fayakulani, dua malaikat tersebut berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Mayit ditanya seperti itu. Mayit menjawab, "Wa Abdullah wa rasuluh Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia itu hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kata dua malaikat tadi, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Kami sudah menduga kalian atau engkau mayit akan mengatakan itu. Ini orang beriman. Orang yang tidak beriman beda lagi. Ke-17, Allah meneguhkan hati orang beriman di alam kubur. Inilah permohonan kita agar kita memiliki sabat dan keteguhan. Dan mudah-mudahan saudara kita saat kita dikuburkan memohonkan kepada Allah yang demikian. Ini penting sekalian. Jadi makna istiqomah, dunia amal soleh, kematian husnul khotimah, akhirat alam kubur itu lancar menjawab pertanyaan malaikat. Ini istiqomah. Ini bukan settingan. Sekalipun Pak Mudin sering membocorkan, kok lek ditakoni malaikat man rabbuka jawab Rabbi Allah, man nabiyuka jawab Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni maneh madinuka jawab dinil Islam, maimamuka jawab imami Al-Quran. Belum tentu yang mendikte itu selamat. Dan bocoran seperti itu maka tidak ada manfaat. Artinya apa? Bocoran seperti itu tergantung orangnya. Jadi kalau ada orang baik sekalipun nggak dibocori ya bisa dengan izin Allah.
Ada orang jahat sekalipun yang bocori, berkumpul Pak Mudin seluruh dunia. Bahkan nanti dialiri sinyal bahwa HP di samping kuburnya penuh dengan sinyal, diteleponi saat malaikat suruh jawab. Bisa ndak wis kalian? Mboten saged. Kenapa? Alam akhirat itu bukan settingan. Alam kubur, alam barzakh itu tergantung amal perbuatan. Kalau didikte jawab lancar ya, ini namanya bukan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Allah meneguhkan hati orang beriman di alam kubur. Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza uqital mu'minu fi qabrihi, apabila ada orang beriman mati kemudian didudukkan di dalam kuburnya, utia, setelah itu didatangi, summa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, setelah itu bisa bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Fadzalika qauluhu, ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Bapak Ibu, kita cek bersama Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Jangan cek, saya tak minum. Bismillah. Kalau ngaji online pakai internet bagaimana nggih mempersilahkan minum? Apa harus lewat WA? Ustadz, silahkan minum. Ya bingung akhirnya ya. Sudah ditemukan ayat 27 surat Ibrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi separuh ayat seperti itu. Sesungguhnya Allah bakal meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan teguh dunia dan akhirat. Ini kata Imam Qatadah ahli tafsir, dunia teguh dengan amal soleh, akhirat lancar jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ini keinginan dan cita-cita kita bersama. Jadi mudah-mudahan teguh dunia kita diiringi teguh di akhirat, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Ke-18, orang mukmin menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Orang kafir belekak beleku tidak bisa jawab. Ini keadaan yang ke-18 setelah nyawa dicabut. Jadi orang mukmin menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Orang kafir belekak beleku tidak bisa jawab. Jadi belekak-beleku ini terbata-bata, bingung, tidak bisa. Ya. Sekalipun di dunia dia adalah orang yang baik, tapi kalau menurut agama tidak baik, tidak bisa. Sekalipun di dunia dia lahir di Arab, ngerti bahasa Arab, kalau tidak baik juga tidak bisa. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan yang lain, itu bahasa Arabnya ngewes. Saat itu tanpa ilmu alat, nahwu, shorob, balaghah dan yang lain sudah ngerti. Allah dan Rasul bisa mengucap, tapi iman tidak ada dalam hati mereka. Di alam kubur, jeleput Bapak sekalian, lencu. Ini hal gaib. Tapi Allah sebutkan di dalam ayatnya tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Jadi celaka dan celaka Abu Lahab kedua tangannya. Ke-19, sebelum ditanya, orang mukmin duduk di dalam kubur tanpa rasa gentar. Jadi punya kepercayaan diri diberikan oleh Allah. Tidak grogi, ngoten lho. Ya. Tidak grogi. Saya dulu awal pertama kali pengajian ya grogi, lama-lama tidak. Ya. Coba Mas, gantian duduk di sini mungkin grogi ya. Atau ibu-ibu mungkin juga grogi.
Jadi orang yang beriman di alam kubur tanpa rasa gentar diberikan kepercayaan diri oleh Allah. Sedangkan orang kafir duduknya dalam keadaan sangat ketakutan sekali karena sudah merasa bersalah, akan buruk akibatnya setelah itu. Ke-20, orang jahat akan ditunjukkan padanya surga yang Allah jauhkan. Jadi surga ini fata morgana bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang kalau tahu yang enak, yang diharapkan sesuatu, kemudian ternyata bertepuk sebelah tangan, mustahil didapatkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, itu getun atau tidak? Getun itu menyesal, nadam bahasa Arabnya. Getun apa itu? Getun nemen, mau mati, tidak bisa mati lagi, sudah mati. Keadaannya seperti itu. Ke-21, adapun orang beriman ditunjukkan padanya neraka yang Allah jauhkan darinya. Jadi orang beriman tunjukkan neraka tapi Allah jauhkan. Mustahil kamu tidak akan masuk ke tempat tersebut. Syukurnya tambah luar biasa. Diriwayatkan dalam riwayat yang banyak kita pelajari, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ada perempuan Yahudi datang padaku meminta makanan di depan pintu. Jadi di Madinah dulu juga hidup orang-orang Yahudi. Kemudian berkata, beri aku makanan, semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubur. Berikan aku makanan, semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan fitnah alam kubur. Ibu, ini ada sedikit intermezzo catatan ya, tapi ini kejadian. Ditulis oleh salah seorang ustadz kita. Di antara faedahnya, pentingnya kita belajar dengan guru. Jadi kita ini harus mengambil ilmu dari orang yang memang pernah dikenal menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu kecenderungan lurus. Orang yang tiba-tiba bisa, ada kalanya benar, bisa jadi juga keliru. Jadi ada kisah di kampus di Timur Tengah, ada mahasiswa dari Malaysia. Itu menghafalkan sebuah doa. Doa ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di saat mahasiswa Indonesia ini berkunjung, didengar dari depan pintu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Harusnya dajjal. Jadi berlindung kepada Allah dari adab jahannam, adab kubur, fitnah hidup mati, dan fitnah dajjal. Mahasiswa Indonesia ini masuk. Coba ulangi apa doa tadi, dibaca. Ternyata keliru itu tadi. Nah, inilah pentingnya. Kita ini bertanya pada orang, belajar dengan guru, maka ternyata fatal akibatnya. Wa min syarri fitnatid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruk atau jahatnya fitnah ayam. Dajjal menggunakan jim itu ayam. Kalau dajjal menggunakan lam itu ya dajjal yang diperingatkan oleh seluruh para nabi. Ini. Jadi keliru, satu huruf bisa keliru. Keliru harokat juga keliru arti. Ya, agar tidak keliru kalau pas ngaji lambene ditapuk biasanya biar nggak tuman ya. Setelah itu Aisyah berkata, aku menahan orang tersebut sampai Rasul datang. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Maka Rasul menjawab, apa? Kata Aisyah, dia berkata, semoga Allah melindungimu dari fitnah dajjal dan adab kubur. Aisyah berkata, maka Rasulullah berdiri seraya mengangkat tangannya.
Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Dan aku akan memberitahumu apa-apa yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada umatnya. Jadi Nabi lebih spesifik menyampaikan ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu sesungguhnya matanya satu dan Allah tidak. Tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Bisa dibaca oleh setiap orang beriman. Adapun mengenai fitnah azab kubur, maka aku akan diuji dan aku akan ditanya, kata Nabi. Jika orang yang meninggal tersebut orang soleh, maka akan didudukkan tanpa rasa gentar, tidak pula takut. Kemudian dikatakan pada orang itu, dalam keadaan apakah kamu saat masih hidup? Maka dijawab, Islam. Kemudian dikatakan kembali, siapa yang berada bersama kalian itu? Dijawab, Muhammad Rasulullah SAW. Ia telah datang kepada kami membawa petunjuk dan kami percaya. Maka dibukakan untuk orang itu jendela ke arah neraka. Dilihat neraka yang saling menghancurkan satu sama lain. Di neraka itu apinya saling membakar. Kemudian dikatakan, lihat kepada neraka, Allah telah menjauhkan dan menghindarkannya darimu. Jadi yang bersangkutan diselamatkan dari neraka. Kemudian lalu dibukakan untuknya jendela menuju surga. Dia pun memandang kemegahan dan segala nikmat di sana. Lalu dikatakan, inilah tempatmu di dalam surga. Kamu hidup dengan keyakinan, mati dengan keyakinan, dan akan dibangkitkan dengan keyakinan pula insyaallah. Kemudian akan tetapi jika orang tersebut orang yang jahat, didudukkan di kuburnya dalam keadaan gemetar takut, dikatakan, dalam keadaan apa kamu hidup? Dia menjawab, aku mendengar orang mengatakan suatu, aku pun ikut katakan. Tak ngerti. Lalu dibukakan untuknya jendela menuju surga. Ia pun memandang kemegahan dan nikmat di dalamnya. Dikatakan, inilah surga yang Allah jauhkan darimu. Naudzubillah. Kemudian dibukakan untuknya pintu atau jendela neraka. Ia pun melihatnya saling menghancurkan, membakar satu dengan yang lainnya neraka itu. Lalu dikatakan, inilah tempatmu di neraka. Kamu hidup dengan keraguan, mati dengan keraguan, dan akan dibangkitkan dengan keraguan pula, lalu disiksa. Naudzubillah. Jadilah yang pentingnya Islam, pentingnya tauhid, pentingnya iman. Mudah-mudahan kita selamat. Kenapa sampai muncul kitab Usul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul, karya dari Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tujuannya ada orang itu ngerti Allah dengan tauhid, ngerti Nabi sehingga bisa ittiba, ngerti Islam sehingga Islamnya itu kafah, lurus beragamanya. Kalau nggak ngerti, dedel duel amburadul, urusannya bisa berapi. Naudzubillah min syari dzalik. Saya minum dulu jemaah. Ini ngaji sampai jam berapa Ibu? Nggak ada cafe breaknya ini ya? Nggak apa-apa ya. Yang ke-22, dibukakan pintu menuju surga dari kuburan orang mukmin. Jadi setelah nyawa dicabut, yang ke-22, dibukakan pintu menuju surga dari kuburan orang mukmin. Ke-23, dibukakan pintu menuju neraka dari kuburan orang kafir. Dibukakan pintu menuju neraka dari kuburan orang kafir. Ke-24, orang mukmin melihat tempatnya di surga, orang kafir melihat tempatnya di neraka. Jadi sama-sama diperlihatkan. Ke-25, kuburan orang mukmin diluaskan sejauh mata memandang, luas. Kuburan orang mukmin diluaskan sejauh mata memandang.
Sedangkan kuburan orang kafir menghimpit sempit, ya, sampai remuk redam tulang belulangnya. Ke-26, amal soleh datang berupa orang yang berparas tampan, berpakaian menawan, aromanya harum, kabarnya menggembirakan. Ini bagi orang beriman. Amal soleh datang berupa orang yang berparas tampan, menawan, harum, kabarnya menggembirakan. Adapun amal buruk bagi orang yang tidak beriman, amalnya datang berupa orang yang jelek, baunya busuk, kabarnya petaka dan binasa, menyedihkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ke-27, orang kafir dipukul dengan pemukul sampai hancur menjadi pasir. Jadi orang kafir dipukul dengan gada, semacam palu besar, sampai hancur menjadi pasir. Apakah selesai? Tidak. Ya, apakah selesai? Tidak. Kita lihat dalil-dalilnya, lumayan panjang. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lain. Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah orang Ansor. Jadi orang Ansor ada yang meninggal, radhiyallahu an. Kami pun sampai di komplek pemakaman. Dan ternyata jenazah itu belum dimasukkan ke lahat. Jadi zaman Rasulullah itu ada lahat. Lahat itu menjorok ke arah kiblat, adapun syaku menjorok ke arah bawah. Ini ada dua model kuburan. Dalam fikih seperti itu. Rasulullah duduk menghadap kiblat dan kami duduk di sekitarnya dengan tenang. Hingga seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala kami. Hening suasana. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sepotong ranting yang beliau gunakan untuk menggaris di atas tanah. Pangiwit diambil untuk menggaris di atas tanah. Kemudian beliau memandang ke langit lalu ke bumi. Beliau menengadahkan wajah dan menundukkan 3 kali. Setelah itu bersabda, berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Tidak main-main, kubur ini ada azabnya. Yang meremehkan tidak akan selamat. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali, kemudian bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. 3 kali. Nabi berdoa seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin bila telah tiba saatnya berpisah dengan dunia untuk menuju ke akhirat, para malaikat turun dari langit kepadanya dengan wajah berwarna putih laksana matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga. Mereka duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut berkata, alaihi salam, datang seraya duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju keampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi malaikat kematian alaihi salam datang, kemudian duduk berkata seperti itu. Kata Nabi melanjutkan, maka keluarlah jiwa tersebut bagaikan tetesan air yang keluar dari mulut teko atau ceret. Lalu malaikat itu pun mengambilnya. Kemudian seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi serta seluruh malaikat yang berada di langit bersolawat padanya, berdoa kepada Allah untuk mayit yang baik tersebut. Pintu-pintu langit dibuka. Tidak ada satupun menjaga pintu kecuali memohon kepada Allah agar jiwa orang tersebut dinaikkan melalui pintunya. Setelah mengambilnya,
dengan segera malaikat tersebut meletakkan di kafan yang telah dibawa di dalam wewangian tersebut. Itulah yang Allah firmankan Al-Quran surat Al-An'am ayat 61. Surat Al-An'am ayat 61. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Orang tersebut diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Baru jiwa tersebut keluar bagaikan aroma paling harum yang pernah ada di muka bumi. Kemudian kata Nabi, mereka membawanya naik. Setiap kali mereka melewati satu malaikat, malaikat berkata, siapakah gerangan jiwa yang baik ini? Dijawab, ini adalah si fulan, artinya si A itu, si fulan bin fulan. Disebut dengan nama terindah yang pernah diucap di dunia. Mereka terus naik hingga tiba di langit dunia. Rombongan itu meminta dibukakan pintu untuk jiwa orang tersebut. Pintu pun terbuka. Setiap penghuni langit akan mengiringkannya ke langit yang lebih tinggi sampai tiba di langit ketujuh. Maka Allah berfirman, sebagaimana dalam ayat 19, 20, 21 surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma illiyun. Apa yang kamu ketahui tentang Illiyun? Kitabum markum. Illiyun itu adalah kitab yang tertulis, yasyadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Maka amal orang tersebut dicatat di Illiyin. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalilah ke bumi, karena sesungguhnya aku berjanji bahwa dari bumi aku telah menciptakannya. Ke sana dia akan dikembalikan, dari sana akan dibangkitkan kembali. Kemudian Nabi melanjutkan, maka orang tersebut dikembalikan ke bumi, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Dan kata Nabi, sesungguhnya dia mendengar sandal saudaranya saat mereka meninggalkannya untuk pulang. Ini masih hadis yang panjang, riwayat Imam Ahmad. Lalu datanglah dua malaikat bersuara keras yang membentak dan mendudukkan. Berkata, siapa Tuhanmu? Dijawab, Tuhanku Allah. Kemudian, apa agamamu? Dijawab, agamaku Islam. Kemudian, siapa gerangan yang diutus pada kalian? Dia menjawab, dia adalah utusan Allah. Kemudian, apa amal perbuatanmu? Dijawab, aku baca Quran, aku iman dan percaya. Maka dia membentaknya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan inilah ujian terakhir bagi setiap mukmin. Sebagaimana Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-27 tadi. Maka orang tersebut menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad SAW nabiku. Maka terdengarlah seruan dari langit, hambaku benar. Maka bentangkanlah hamparan dari surga untuknya. Berilah dia pakaian dari surga, bukakan untuknya pintu dari surga. Kemudian kata Nabi, maka orang itu menikmati semerbak wangi dan harumnya surga. Kemudian kuburnya diperlebar seluas mata memandang. Setelah itu datanglah padanya lelaki berparas menawan rupawan, pakaian yang luar biasa indah, aromanya harum. Kemudian berkata, bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Bergembiralah dengan keridhaan dari Allah, dengan surga yang di dalamnya terdapat nikmat yang abadi. Ini hari yang telah dijanjikan padamu. Orang itu menjawab, semoga Allah memberimu kabar gembira. Siapakah engkau? Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Orang itu menjawab, aku amal baikmu, demi Allah, aku sungguh-sungguh tidak mengenalmu kecuali sebagai pribadi yang bersegera melaksanakan perintah Allah dan jauh dari maksiat. Maka Allah memberimu pahala yang baik. Kemudian dibukakan untuknya satu pintu ke arah surga dan pintu yang lain menuju neraka. Lalu dikatakan padanya,
neraka ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Allah telah menggantinya untukmu dengan yang ini, yaitu surga. Ketika orang tersebut melihat ke surga, dia berkata, ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku segera kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Lalu dikatakan, tinggallah. Ini disebutkan bagi orang-orang beriman. Orang kafir sebaliknya, sekalian. Kata Nabi, sesungguhnya bila orang itu kafir, ketika tiba saatnya berpisah dengan dunia menuju akhirat, para malaikat yang bengis lagi kasar turun dari langit. Wajahnya hitam. Mereka membawa kain yang kasar dari neraka. Duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut alaihissalam datang di dekat kepalanya berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu Nabi bersabda, maka jiwa orang tersebut bercerai-berai di dalam tubuhnya. Lalu malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut tangkai berduri dari kain wol yang basah. Sakit sekali. Oleh karena itu terputuslah urat-urat dan otot-ototnya. Dan seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi, dan seluruh malaikat yang berada di langit melanaknya. Pintu-pintu langit tertutup untuknya. Tidak ada satupun penjaga pintu kecuali pasti mohon kepada Allah agar jiwa orang tersebut dinaikkan melalui pintunya, agar jiwa tersebut tidak dinaikkan lewat pintunya. Setelah itu diambil dengan malaikat, kemudian diletakkan di kain kasar yang telah dibawa dari neraka, kemudian keluar bau bangkai paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Naudzubillah. Kata Nabi, mereka membawanya naik. Setiap kali melewati malaikat, malaikat berkata, siapa jiwa yang busuk ini? Maka dijawab, ini adalah si A, Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang paling buruk di dunia. Mereka terus naik hingga tiba di langit dunia. Mereka meminta dibukakan pintu untuk jiwa orang tersebut, akan tetapi tidak terbuka. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, surat Al-A'raf ayat 40. La tufattaku lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sekali-kali orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, tidak pula mereka masuk surga sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum. Mustahil loh sekalian. Ya kalau sekarang aja dimodif, buat jarum yang gede, kemudian untanya yang anakan. Ini bertolak belakang dengan pemahaman orang-orang saat itu. Setelah itu Allah berfirman, tulislah catatan hambaku ini di sijin, di lapisan bumi paling bawah. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalilah ke bumi, karena sesungguhnya aku berjanji bahwa dari bumi aku cipta, di sana aku kembalikan, dari sana aku bangkitkan. Maka roh orang tersebut dilemparkan dari langit sampai menimpa jasadnya. Jadi langit pertama udah ditolak, ke langit setelahnya dilemparkan ke bumi lagi, masuk ke jasad, dikuburnya. Disampaikan di dalam ayat 31 surat Al-Hajj, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahik. Siapa yang berbuat musyrik kepada Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, kemudian disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maka roh tersebut dikembalikan ke dalam jasad. Kata Nabi, sungguhnya ia mendengarkan suara sandal saudaranya saat meninggalkan untuk pulang. Lalu datang dua malaikat bersuara keras membentak, mendudukkan dengan paksa, berkata, siapa Tuhanmu? Orang itu tidak ngerti. Apa agamamu? Orang itu tidak ngerti. Siapa yang diutus kepadamu? Orang itu tidak ngerti. Ya. Kemudian yang bersangkutan hanya mengatakan, aku tidak ngerti, ku dengar orang-orang menyebut namanya. Kemudian berkata, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca Al-Quran. Maka terdengarlah seruan dari langit, dia telah berdusta, maka bentangkanlah hamparan dari neraka untuknya, dan berilah pakaian dari neraka, bukakanlah untuknya pintu dari neraka. Maka orang tersebut merasakan hawa panas yang membara. Jadi sumuknya neraka ada di alam kuburnya. Panas sekalian.
Maka orang tersebut merasakan hawa panas yang membara dari neraka. Kuburnya dipersempit sampai tulang belulangnya remuk redam berimpitan. Lalu datanglah padanya lelaki yang berpenampilan buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, berkata, terimalah kabar yang menyedihkanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan padamu. Kata orang itu, siapa? Siapa engkau? Semoga Allah memberimu kabar sedih pula. Kelihatannya engkau ini pembawa petaka. Maka kata orang itu, aku adalah amal burukmu. Sungguh demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali sebagai pribadi yang jauh dari ketaatan kepada Allah, segera dalam maksiat, maka Allah memberimu ganjaran yang buruk. Kemudian disiapkan untuknya malaikat yang buta, tuli dan bisu. Tangannya memegang palu godam. Seandainya palu godam itu dipukulkan ke gunung, pasti gunung itu hancur jadi debu. Malaikat itu memukulnya hingga menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikan seperti sedia kala, lalu dipukul lagi sampai berteriak. Suaranya terdengar oleh segala makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan baginya pintu menuju neraka. Disiapkan untuknya tempat tidur dari neraka. Maka orang itu berkata, ya Rob, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya Rob, jangan engkau datangkan hari kiamat. Yang bersangkutan sudah yakin atas perbuatan jahatnya. Jadi yang ke-27 dari potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain begitu panjang. Keadaan yang sebaliknya, orang beriman sangat mendapatkan nikmat, orang buruk mendapatkan azab. Kita senantiasa berlindung, Rasulullah sampai berlindung 3 kali dari azab kubur. Tidak bisa dibayangkan di Palu kemudian hancur, Allah jadikan sebagaimana sedia kala, baru mendapatkan keburukan-keburukan selanjutnya. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada apa setelah nyawa dicabut? Kita sampai di poin yang ke-27. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di poin berikutnya. Dan sambil kita persiapkan diri kita menuju kematian, mari bekal yang baik terus untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita kerjakan senantiasa ikhlas dan ittiba, dan kita orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, kami ucapkan jazakumullah khairan ala husni udurikum wa husni itimamikum wa husni istima'ikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu, memberikan kita kekuatan mengamalkan ilmu, menjadikan kita istiqomah di atas ilmu. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.